warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pelatihan dasar CPNS, masih pada agenda 2, nilai-nilai dasar PNS pada bab nasionalisme. Perkenalkan, nama saya Faridah Ainur. Saya adalah Laskar CPNS tahun 2021 dari Angkatan 9 Kelompok 1 dari BPSDMW Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membuat learning journal dari agenda 2 tentang bab nasionalisme. Pertama yang kita pelajari adalah nasionalisme itu sendiri apa? Nasionalisme itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Jadi nasionalisme itu adalah sikap mencintai tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya secara bersama. Kemudian nasionalisme itu juga suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme itu juga adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Selanjutnya, apa sih hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme? Itu yang pertama itu adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya dalam penjajahan. Jadi kita mengalami penjajahan. Kemudian yang kedua adalah keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang absolut atau mengikat agar manusia mendapatkan hak-haknya sebagai warga secara wajar. Kemudian adanya ikatan yang rasa senasib dan sepenanggungan. Ini merupakan imbas dari adanya campur tangan bangsa lain tadi. Kemudian juga bertemu tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Nah, pada materi pokok bahasa nasionalisme itu ada 3. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menunjukkan rasa nasionalisme. Kemudian ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, yang pertama itu adalah kaitan antara nasionalisme dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Pada sila yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Di sini mencerminkan Pancasila itu adalah mencerminkan bangsa yang agamis. Kemudian hasil yang ingin dicapai pada sila pertama itu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram. Kemudian juga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Nah, wujud dalam perilaku sehari-hari itu antara lain adalah jujur dan mempunyai integritas, sabar, jiwa besar, berprasangka baik, dan masih banyak lagi. Kemudian pada sila yang kedua yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang diharapkan itu adalah bangsa yang berlaku adil dan menghormati hak-hak orang lain. Misalnya dengan sikap toleransi, tidak zolim, bersopan santun, dan saling tolong-menolong. Selanjutnya adalah sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini sebagai jati diri bangsa, pada sila ketiga ini bangsa yang cinta akan tanah air. Kemudian menghasilkan sikap sedia membela negara, sedia membela kehormatan bangsa, dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya misalnya dengan berperilaku rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Pancasila pada sila keempat itu sebagai jati diri bangsa, itu adalah bangsa yang demokratis. Kemudian tidak mau menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat merugikan orang lain. Seperti apa wujudnya? Seperti mau mendengarkan pendapat orang lain, kemudian siap menang, tetapi juga siap kalah, sportif,
selalu sesuai aturan main, bertanggung jawab, tolong menolong dan tidak anarkis. Pancasila pada sila kelima itu merupakan wujud jati diri bangsa dalam bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang diharapkan itu adalah kita tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan nasib orang lain, kemudian bisa bergotong royong, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Seperti apa contoh perilakunya? Tidak serakah, kemudian tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung maupun berinvestasi. Nah, itu tadi bahasan Pancasila sebagai pemersatu semangat nasionalisme. Selanjutnya, ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan, jiwa nasionalisme dan menjunjung tinggi profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas itu merupakan hasil daripada pengamalan sila-sila tadi yang merupakan memiliki sifat nasionalisme yang kuat. Selanjutnya adalah penegasan ASN sebagai pelayan publik. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ASN itu sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Bagaimana sih ASN sebagai pelayan publik itu? ASN sebagai pelayan publik itu adalah ASN yang profesional, siap melayani publiknya dan berintegritas tinggi. ASN sebagai pelayan publik harus bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparansi, akuntabel, dan memuaskan publik. Serta memiliki moto melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Selanjutnya adalah ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1 dan 2, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Jadi ASN itu adalah sebagai pemersatu dan menjaga keutuhan NKRI. Sekian paparan dari saya. Salah hilapnya dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.